Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Sugiawan, NPM C1C0191136. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak. Sama persediaan dan jasa. Pokok pembahasan yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu karena motivasi melakukan kombinasi bisnis, yaitu salah satu manajemen laba. Misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan ini dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Selanjutnya, namun transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi, tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak. Baik, adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan. Dan ada buktinya, begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat perusahaan itu sebagai transaksi pembelian. Masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat, dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk, sehingga akan timbul proses eliminasi berupa yang pertama, proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua, jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan
posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak, walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. A.1. Transaksi entitas induk dan entitas anak. Gambar 5.1. Entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak, maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak. Begitupun sebaliknya. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. A.2. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi pada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan tetapi harus dieliminasi. Gambar 5.2. Artinya untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan, persediaan dan pemberian jasa atau perusahaan dagang di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap penjualan persediaan yaitu: pertama, keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu: keuntungan dan kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya, seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk dan berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Contoh, jika penangguhan keuangan atau kerugian jika transaksi hulu, maka penangguhannya secara penuh. Namun jika transaksi hilir, maka penangguhan keuntungan atau kerugian itu dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham entitas induk dan induk terhadap entitas anak. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.